menjali mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dua hal kunci menuju pembukaan bertahap demi menjamin produktivitas masyarakat yang aman COVID-19. Pertama, positivity rate yang rendah. Positivity rate merupakan proporsi orang yang hasil tesnya positif dari keseluruhan orang yang dites. Positivity rate yang rendah menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang positif dari keseluruhan orang yang dites, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko penularan yang ada di komunitas cenderung kecil. WHO menetapkan positivity rate di bawah 5% sebagai tolak ukur terkendalinya kasus di masyarakat. Standar ini mencakup hasil yang didapatkan baik dari rapid antigen maupun PCR, tergantung kondisi masing-masing negara. Yang kedua, jumlah orang yang dites memadai. Angka positivity rate tentunya tidak akan secara valid memberikan gambaran kondisi risiko penularan di tengah masyarakat apabila jumlah orang yang dites tidak memadai, baik yang menggunakan rapid antigen maupun PCR. Hal ini disebabkan karena kedua metode tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Ada testing dengan tujuan screening atau mengetahui sakit tidaknya seseorang terutama sebelum melakukan aktivitas yang berpotensi menulari orang lain seperti mobilitas atau kegiatan perkantoran. Alat screening seperti rapid antigen akan lebih menyasar kelompok masyarakat yang sehat dengan akurasi yang cenderung lebih rendah dibanding testing untuk tujuan peneguhan diagnosa. Sedangkan testing dengan tujuan peneguhan diagnosa seperti PCR memiliki akurasi yang lebih tinggi dan lebih banyak digunakan untuk memastikan positif tidaknya orang yang bergejala atau kontak erat. Sehingga angka positivity rate sangat dipengaruhi oleh kelompok masyarakat yang dites. Apapun metodenya, testing dengan tujuan peneguhan diagnosa saja dapat menghasilkan angka positivity rate yang lebih tinggi dibanding dengan screening karena memang menyasar orang-orang yang kemungkinan besar positif. Sebaliknya, positivity rate yang didapatkan dari hasil screening saja bisa jadi rendah, namun tidak memberikan gambaran yang valid sebab hasil dari orang yang kemungkinan besar positif justru tidak terhitung. Untuk itu, testing perlu dilakukan dengan jumlah yang memadai, baik untuk keperluan screening maupun peneguhan diagnosa, sebab keduanya berkontribusi atas validnya angka positivity rate. Dalam hal ini, WHO telah menetapkan target testing, yaitu 1.000 orang diperiksa per 1 juta penduduk. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan data dan analisis terkini terkait testing dan positivity rate di Indonesia. Positivity rate mingguan per tanggal 20 Februari 2022 adalah 17,61%. Meningkat cukup tajam dari positivity rate mingguan pada akhir Januari lalu yang hanya berada pada kisaran 1%. Sebelum akhirnya meningkat, kita pernah berhasil mempertahankan positivity rate di bawah standar WHO
yaitu kurang dari 5%. Selama 135 hari berturut-turut sejak tanggal 17 September 2021 hingga 29 Januari 2022. Bahkan kita pernah mencapai positivity rate mingguan terendah yaitu 0,09% pada tanggal 12 Desember lalu. Meskipun saat ini positivity rate mingguan sudah mengalami peningkatan, kenaikan yang terjadi masih lebih rendah dibanding pada masa gelombang Delta. Apabila saat ini positivity rate mingguan adalah 17,61%, di masa gelombang Delta positivity rate dapat bertahan di atas 20% dalam 5 minggu berturut-turut. Bahkan di masa gelombang Delta, kita juga pernah mencapai positivity rate mingguan tertinggi hingga 30,24% pada tanggal 18 Juli 2021. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah orang yang dites per 20 Februari 2022, terdapat lebih dari 2 juta orang yang dites dalam 1 minggunya. Angka ini fluktuatif dalam 5 minggu terakhir, namun jumlah orang yang dites selalu bertahan di atas 1 juta orang tiap minggunya. Angka testing saat ini merupakan capaian yang baik, sebab sudah jauh lebih tinggi dibanding jumlah orang dites pada masa gelombang Delta yang hanya berkisar 1 juta orang dites dalam 1 minggu. Terlebih pula, Indonesia juga sudah mencapai target testing WHO, yaitu 1.000 orang dites per 1 juta penduduk sejak Januari 2022. Lebih jauh lagi, tes yang saat ini banyak dilakukan masih didominasi untuk tujuan screening. Terlihat dari tingginya proporsi antigen dibanding PCR. Sedangkan di masa gelombang Delta, proporsi testing cenderung berimbang. Hal ini dapat disebabkan karena varian Omicron cenderung memunculkan gejala yang lebih ringan, bahkan tanpa gejala. Sebaliknya, varian Delta cenderung memunculkan gejala yang lebih nyata dibanding Omicron. Akibatnya, di masa Delta, proporsi PCR sebagai alat peneguhan diagnosa lebih banyak. Karena orang yang bergejala sedang hingga berat pun cenderung lebih banyak. Sementara di masa Omicron, orang cenderung bergejala ringan bahkan tanpa gejala dan masih tetap beraktivitas normal. Pada konferensi pers beberapa waktu lalu, saya juga sempat menyampaikan bahwa mobilitas nasional saat ini setara bahkan lebih tinggi dibanding gelombang Delta. Sehingga saat ini lebih banyak orang yang dites untuk tujuan screening. Terlihat dari proporsi rapid antigen yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, berkaca pada data yang demikian, kita perlu untuk tetap waspada, mengingat tren kenaikan positivity rate mingguan masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal ini menunjukkan masih tingginya potensi penularan di tengah masyarakat. Terlebih pula, hal ini terjadi di tengah kondisi capaian testing rapid antigen yang lebih besar. Artinya, banyak pula orang yang didapati positif melalui proses screening seperti syarat perjalanan dan aktivitas lainnya. Terlebih lagi, tingginya angka positivity rate di tengah tingginya mobilitas ini menunjukkan kesadaran protokol kesehatan masyarakat yang masih belum cukup baik. Orang-orang yang beraktivitas dan melakukan perjalanan ternyata masih banyak yang tertular. Meskipun pada akhirnya orang-orang yang tertular dapat teridentifikasi positif berkat screening yang dilakukan. Kita justru seharusnya mencegah penularan untuk tidak terjadi sama sekali sejak awal. Mengakhiri rantai penularan hanya dapat dilakukan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan ketat. Ingat, pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan aman. Produktivitas masyarakat yang tidak aman berpotensi menyebabkan lonjakan kasus yang justru menurunkan capaian ekonomi jauh lebih besar. Terlebih lagi, kita juga bertanggung jawab melindungi kelompok rentan, yaitu lansia, anak-anak, orang-orang yang belum dapat divaksin. Jangan sampai ketidaktaatan kita akan protokol kesehatan menempatkan kita sebagai bahaya laten bagi mereka. Ingat, bukan tidak mungkin kita ternyata tertular dan menjadi OTG.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep sistem bubble secara lebih mendalam sebagai salah satu upaya kehati-hatian pemerintah mengendalikan kegiatan masyarakat di tengah dinamika pandemi. Penjelasan ini penting diketahui agar masyarakat dapat ikut serta mengawal implementasi sistem ini di lapangan. Faktanya, sistem bubble sudah lebih dahulu diterapkan di negara lain seperti Jepang dan Thailand. Melalui pembelajaran dari negara lain tersebut, maka Indonesia mengadaptasi upaya penularan yang terbukti sukses dan mulai menguji cobakan pada kegiatan PON ke-20 tahun lalu. Berdasarkan pengalaman real tersebut, penerapan sistem bubble di Indonesia terus disempurnakan hingga saat ini. Pada prinsipnya, sistem bubble adalah sistem koridor perjalanan yang ditujukan untuk membagi orang yang terlibat ke dalam kelompok berbeda dan memisahkan orang berisiko terpapar COVID-19 dengan masyarakat umum. Disertai dengan pembatasan interaksi dan penerapan prinsip karantina. Sejak awal tahun 2022, pemerintah telah menyusun beberapa rincian protokol sistem bubble khusus untuk mendukung beberapa kegiatan, diantaranya adalah travel bubble di kawasan pariwisata antara Batam, Bintan, dan Singapura. Kemudian sistem bubble dalam penyelenggaraan kompetisi MotoGP di Mandalika, dan bubble dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan delegasi G20 di Indonesia. Dan yang terbaru yaitu surat edaran Satgas nomor 8 tentang protokol kesehatan mekanisme sistem bubble di Bali dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, saya hendak menjelaskan inti pokok surat edaran terkait pengawasan kegiatan besar dan wisata di Provinsi Bali agar dapat terimplementasi dengan baik ke depannya. Pertama, untuk pelaku perjalanan saat hendak memasuki kawasan bubble. Pelaku perjalanan luar negeri dapat memasuki kawasan bubble di Bali melalui Bandara Ngurah Rai atau Pelabuhan Tanjung Benoa maupun secara transit. Sebagaimana pelaku perjalanan luar negeri lainnya, untuk memasuki kawasan bubble, maka dilakukan screening kesehatan, yaitu pemeriksaan berkas, berupa bukti testing, bukti vaksinasi, berkas imigrasi, dan entry test. Pengunjung domestik juga dapat memasuki kawasan bubble dengan menggunakan moda transportasi yang tersedia. Sebagai syarat khusus, maka siapapun yang hendak memasuki kawasan wajib menunjukkan bukti dokumen keterlibatan dalam rangkaian kegiatan di kawasan bubble. Bisa berupa bukti pemesanan dan pembayaran paket wisata, bukti keterlibatan delegasi acara konferensi atau pertemuan, atau bukti keterlibatan lainnya. Khusus untuk WNA, wajib menyertakan visa kunjungan dan bukti asuransi dengan nilai minimal pertanggungan yang ditetapkan penyelenggara dan mencakup pembiayaan COVID dan evakuasi medis. Yang kedua, untuk pelaku perjalanan saat beraktivitas dalam kawasan bubble, maka harus mampu menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua. Membatasi interaksi hanya dengan anggota kelompok bubble yang sama dan berkegiatan di zona yang telah ditetapkan. Kemudian menjalani testing baik yang insidental sebelum memasuki kawasan venue atau acara, maupun rutin setiap hari dengan metode rapid antigen atau RT-PCR maksimal 3 hari sekali. Dan wajib melaporkan ke petugas kesehatan jika mengalami keluhan mirip gejala COVID-19. Jika dinyatakan sebagai kasus positif atau kontak, maka wajib mengikuti mekanisme yang ditentukan. Wajib menjalankan 3M, protokol 3M, dan melakukan screening kesehatan dengan Peduli Lindungi. Yang ketiga, untuk pelaku perjalanan yang hendak meninggalkan kawasan bubble, wajib melakukan RT-PCR sebagai exit test untuk menyelesaikan masa karantina atau menyelesaikan rangkaian kegiatan di sistem bubble. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan khususnya kebijakan pelaku perjalanan terkini di daerah tujuannya. Sebagai informasi tambahan, penetapan kelompok maupun zona bubble dilakukan oleh penyelenggara kegiatan di mana pembagian kelompok dapat dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan, riwayat asal kedatangan, jadwal kedatangan, lokasi tujuan pelaku bubble, atau riwayat kesehatan.
Sedangkan kawasan bubble dapat dibagi berdasarkan urutan aktivitas selama rangkaian kegiatan dan variasi kelompok bubble yang berada dalam satu zona. Secara spesifik, perlu saya tekankan bahwa sistem bubble yang diikuti pelaku perjalanan luar negeri adalah termasuk upaya untuk mencegah importasi kasus. Pada prinsipnya, sistem bubble mencakup upaya karantina yang disesuaikan sehingga perkembangan manifestasi gejala tetap dapat terpantau dengan baik. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan sistem bubble ini akan diterapkan di wilayah maupun jenis aktivitas lainnya di Indonesia demi memastikan terpantaunya keamanan aktivitas masyarakat dari sektor terkecil sampai dengan yang terbesar. Walau beberapa sistem bubble dengan protokol kesehatannya telah dirancang sedemikian rupa, risiko penularan akan tetap ada jika tidak dijalankan dengan baik secara kolektif. Selain itu, perlu masyarakat memperhatikan riwayat aktivitas dan perjalanannya sebelum memasuki kawasan bubble yang seharusnya dapat sama ketatnya dengan apa yang dijalankan dalam sistem bubble. Kita harus bekerja sama mensukseskan upaya pembukaan bertahap ini agar tidak menimbulkan transmisi komunitas di dalam kawasan bubble ataupun di luar kawasan bubble akibat importasi kasus termasuk di wilayah aglomerasi. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung arah pemulihan dunia akibat pandemi COVID-19 yang berorientasi pada manusia atau global, Call to Action for a Human-Centered Recovery, di mana salah satunya ialah menciptakan lingkungan kerja formal maupun informal yang aman dengan percepatan vaksinasi baik bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Saat ini diketahui cakupan vaksinasi dosis pertama di Indonesia sudah cukup tinggi, yaitu di atas 90%. Dengan ini perlu adanya keberlanjutan vaksinasi dosis penuh yang dapat mengoptimalisasi perlindungan tubuh dari penularan virus maupun perkembangan gejala berat atau kritis. Diharapkan populasi berisiko seperti lansia dapat menerima vaksinasi terlebih dahulu. Sekian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Hendro berita1.com. Sebenarnya Indonesia belum atau sudah melewati puncak gelombang ketiga COVID-19. Apakah puncak COVID-19 masih sesuai perkiraan pada akhir Februari atau awal Maret, atau bahkan bergeser ke pertengahan akhir Maret, bahkan April? Dengan kasus tertinggi sekitar 60 ribuan kasus per harinya, apakah mungkin ke depannya terjadi lonjakan hingga 3-6 kali lipat? Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com. Pemerintah terus memantau kasus COVID-19 baik harian maupun tren mingguan. Sangat mungkin terjadi kenaikan kasus secara eksponensial jika kita tidak berupaya optimal melakukan berbagai upaya pencegahan, baik disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggencarkan vaksinasi maupun upaya 3T. Per minggu ini, kepatuhan protokol kesehatan secara nasional baik memakai masker maupun menjaga jarak yaitu di kisaran 90%. Cakupan vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 90% dan vaksin kedua lebih dari 60%. Serta angka testing yang sudah mencapai lebih dari 800% dari total target per populasi. Walau sudah cukup dan baik di masa penularan yang tinggi, upaya pencegahan harus terus ditingkatkan dan untuk merealisasikan ini semua perlu dilakukan kerjasama, yaitu kepatuhan protokol kesehatan secara kolektif. Terpenuhinya cakupan dosis vaksin kedua pada seluruh target vaksinasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dan terus konsisten melakukan testing yang tinggi, bahkan melampaui jumlah populasi target, khususnya saat terjadi tren kenaikan kasus. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua dari John Emon, Wall Street Journal. Terdapat penelitian dari pemerintah yang menunjukkan bahwa 86,6% orang Indonesia sudah mendapatkan antibodi COVID-19
pada bulan November sampai Desember tahun kemarin, karena mereka sudah terinfeksi sebelumnya atau sudah divaksin. Apakah menurut pemerintah terjadinya hybrid immunity adalah alasan tidak begitu banyak orang Indonesia meninggal karena COVID-19 di gelombang saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Wall Street Journal. Pada prinsipnya, baik vaksin maupun penularan dapat memunculkan respon kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Bedanya, vaksin dapat memunculkan respons kekebalan ini tanpa harus menimbulkan sakit. Sedangkan orang yang tertular COVID di samping sama-sama mendapatkan respon kekebalan, namun ada risiko muncul gejala bahkan kematian. Baik kekebalan yang ditimbulkan akibat vaksin dan tertular sama-sama dapat melindungi dari risiko penularan di kemudian hari. Efektivitas vaksin dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, dan kematian sudah banyak dipublikasikan. Pun dengan lama perlindungan yang ditimbulkan vaksin juga telah dipelajari lebih lanjut. Sementara peran kekebalan yang ditimbulkan pasca tertular meskipun sama-sama melindungi, masih belum banyak dipelajari dan dipublikasikan secara detail seberapa besar penurunan risiko terhadap keparahan gejala, perawatan rumah sakit, bahkan kematian. Pun dengan lama perlindungan yang terbentuk. Di sisi lain, beberapa publikasi menyebutkan Omikron juga cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan dibanding varian lainnya. Sehingga hubungan antara angka kematian pun perlu dipelajari lebih lanjut keterkaitannya antara vaksin dan varian yang beredar. Untuk itu, yang terbaik adalah tetap berpartisipasi aktif dan ikut divaksin agar risiko sakit dapat dihindari, meskipun sudah pernah tertular COVID. Orang yang sudah divaksin pun tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ingat, meskipun sudah terlindungi dari risiko gejala parah dan kematian, peluang tertular masih tetap ada, bahkan mungkin tanpa gejala dan berpotensi menulari orang lain, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Andrian Terto.id. Apakah benar pemerintah akan mewacanakan vaksin booster keempat sementara target vaksin pertama belum tercapai dan target vaksin booster ketiga masih rendah? Apa pertimbangan dan apakah Satgas akan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Tirto.id. Prinsipnya vaksinasi pertama dan kedua membuat orang yang belum terlindungi menjadi terlindungi, serta mempertahankan perlindungan pada orang yang sudah divaksin sebelumnya agar tetap terlindungi dengan vaksin booster. Tentunya program vaksinasi akan lebih berfokus menjangkau sasaran yang belum divaksinasi. Di satu sisi, pemerintah tetap memperhatikan orang-orang yang telah divaksin agar semakin terlindungi. Satgas mendukung apapun bentuk upaya vaksinasi, namun tetap menitik beratkan pada pentingnya penerapan protokol kesehatan yang disertai pemahaman masyarakat yang baik untuk pencegahan infeksi COVID-19 yang utama. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.